Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nur Fadila, NPM 41. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai sense. Sense atau makna adalah pemaknaan yang bersifat internal bahasa. Dengan kata lain, pemaknaan ini ditentukan oleh faktor-faktor internal suatu bahasa, yakni hubungan kata dengan kata yang lain dalam sebuah bahasa, baik secara sintagmatik atau paradigmatik. Sintagmatik dalam arti hubungan linear secara nyata dalam kalimat, dan paradigmatik hubungan unsur-unsur kalimat dengan unsur-unsur lain di luar kalimat. Seperti yang dapat teman-teman lihat pada slide selanjutnya, ada contoh. Yang pertama, ia mencetak gol dengan kaki kirinya. Kaki pada kalimat tersebut bermakna bagian bawah organ tubuh manusia. Contoh yang kedua, mereka mendirikan tenda di kaki bukit. Kaki pada kalimat tersebut berarti dasar bukit. Contoh yang ketiga, pesawat itu terbang di atas 2.000 kaki. Kaki pada kalimat tersebut bermakna ukuran ketinggian. Selanjutnya, ada pengertian sense menurut para ahli. Menurut Lyon, dalam Mansur Pateda 2001 halaman 92, beliau mengatakan bahwa sense adalah sistem hubungan-hubungan yang berbeda dengan kata lain di dalam kosakata. Sense dapat dicapai apabila antara pembicara dan kawan bicara, antar penulis dan pembaca, terdapat kesamaan bahasa. Misalnya, celana ini pendek, lalu celana ini tidak pendek. Dari kedua kalimat tersebut dapat kita ketahui ya, dari dua kalimat tersebut itu memiliki satu pengertian, yaitu celana yang pendek. Nah, meskipun kata pendek diganti dengan kata tidak panjang, tetap memiliki satu pengertian. Lalu yang kedua, ada sense menurut Edi Subroto di dalam bukunya yang berjudul Semantik Leksikal 1 pada tahun 1995 halaman 9. Hendaknya dipahami sebagai arti kata yang sudah bersifat tertentu. Misalnya, sudah terdapat di dalam konteks kalimat tertentu atau di dalam konteks situasi tertentu. Kita ambil contoh pada kata berjalan. Kata berjalan yang memiliki arti yang sudah bersifat tetap, yaitu artinya bergerak dari satu posisi ke posisi yang lain. Nah, contoh kalimatnya, ia pergi ke kampus dengan berjalan kaki. Berjalan pada kalimat tersebut bermakna bergerak dari satu posisi ke posisi yang lain dengan menggunakan kaki. Contoh yang kedua, rencana pekerjaannya berjalan dengan baik. Berjalan pada kalimat tersebut berarti telah terlaksana dengan baik. Lalu contoh yang ketiga, roda mobilnya tidak berjalan. Berjalan dalam kalimat tersebut berarti tidak berputar. Yang keempat, rapat tahunan KPNS UNS telah berjalan kurang lebih 1 jam. Nah, berjalan dalam kalimat tersebut itu berarti telah berlangsung. Dari contoh tersebut, kata berjalan umumnya berkaitan dengan anggota badan, namun dalam penggunaannya akan memiliki makna yang bermacam-macam. Yang terakhir ada sense menurut Pateda. Pateda menyebutkan bahwa sense disebut juga sebagai tema yang melibatkan ide atau pesan yang dimaksud. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvi Nur Alia, NPM 1850319. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai nilai rasa atau biasa disebut dengan feelings. Di mana dalam kehidupan sehari-hari kita selalu bersinggungan dengan aspek rasa. Jika kita sedang senang, sedih, gembira, ataupun jengkel, kita akan memperlihatkannya dengan raut wajah yang sangat berbeda.
Jika kita sedang sedih, otomatis raut wajah kita akan berbeda, yaitu menampakkan jika kita sedang sedih. Dan beda halnya jika kita sedang gembira, bahwa wajah kita akan menjadi sumringah kembali. Nah, di sini saya akan memaparkan contoh dari nilai rasa atau feelings, yaitu betapa panasnya di gedung yang ber-AC ini. Nah, jika kita amati kata-kata berikut ini, maka bisa kita jelaskan bahwa masa sih di gedung ber-AC itu panas? Bukankah di gedung ber-AC itu dingin? Nah, otomatis kan itu yang dirasakan oleh seseorang, bahwa di gedung ber-AC itu dingin, bukannya panas. Tetapi ada dua kemungkinan. Jika AC-nya tidak menyala, otomatis menjadi panas. Tapi jika AC-nya menyala, berarti itu dingin. Nah, jika kita ingin mengungkapkan nilai rasa, kita pun harus sesuai dengan orang lain. Kembali lagi ke contoh yang tadi, jika kita sedang berada di ruangan ber-AC, otomatis orang lain pun akan merasakannya dingin. Jika kita mengatakannya, ruangan ini panas sekali, berarti itu tidak sesuai dengan aspek rasa orang lain, di mana aspek rasa kita ada yang keliru. Nah, maka dari itu, aspek rasa tersendiri mempunyai makna yang sesuai dengan perasaan yang hendak kita kemukakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Pera Sulistia, NPM 1850-3001. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aspek makna ton atau nada. Aspek makna ton atau nada ini menurut Shipley adalah sikap pembicara terhadap lawan bicara. Aspek makna nada ini melibatkan pembicara untuk memilih kata-kata yang sesuai dengan keadaan lawan bicara maupun pembicara itu sendiri. Aspek makna nada ini berhubungan pula dengan aspek makna perasaan atau feel. Bila seseorang jengkel, maka sikap orang tersebut akan berlainan dengan perasaan bergembira terhadap kawan bicara. Bila seseorang jengkel, akan memilih aspek makna nada dengan meninggi, berlainan dengan aspek makna yang digunakan bila seseorang memerlukan sesuatu, maka ia akan memelas dengan nada merendah. Contohnya, dari kata pulang, kalau seseorang berkata pulang, maka kata ini menandakan bahwa pembicara jengkel atau dalam suasana yang tidak baik atau tidak ramah. Nah, sebaliknya, kalau seseorang berkata pulang, itu menandakan kalau seseorang menyindir. Itu sebabnya makna kata dapat dilihat dari nada yang menyertainya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Agustia dari kelompok 5 Semantik. NPM saya 1850-3004. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai intention atau dapat diartikan sebagai maksud. Langsung saja, menurut Shipley dalam Mansur Pateda, merupakan maksud yang senang atau tidak senang, efek suasana keras yang dilaksanakan. Maksud yang diinginkan yaitu pedagogis, persuasi, rekreasi, atau politik. Semuanya mengandung maksud tertentu. Jika seseorang berkata, "Hei, akan hujan," itu memiliki maksud atau pembicara itu menginginkan 1. Cepat-cepat pergi, 2. Membawa payung, 3. Tunda dulu keberangkatan, 4. Kumpulkan saja kain yang dijemur,
5. Segera perbaiki atap yang rusak. Yang keenam, anakku yang di luar suruh cepat masuk ke dalam rumah. Dapat dikatakan pula, intention merupakan penekanan terhadap maksud pembicara. Contoh, ngapain kucing itu kesini? Nah, dari pernyataan di atas, makna kucing tersebut memiliki makna, maksud saya bukan memiliki makna reversial sebagaimana seekor kucing. Tapi, kucing tersebut memiliki makna orang tidak suka terhadap kehadiran kucing itu. Sekian dari saya. Mohon maaf bila mana banyak kesalahan dalam presentasi mengenai intention. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.